Ambil apa? Menaikkan ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami keluarga besar Zahidin Cakrawala Cemerlang, sebuah Zoom yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam sebagai agama yang hak, agama yang tinggi dan mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan tidak mungkin kita akan beragama dengan agama yang tinggi dan mulia ini jika Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, baik yang di Zoom maupun yang di live chat, ya, yang di live komen. Di kesempatan malam ini kita akan membuka donasi peduli musibah di Malang, ya. Kita sebagai umat Muslim, yuk kita terus berusaha menolong saudara-saudara kita, ya, yang sedang mengalami suatu musibah. Musibah itu datangnya dari Allah, ya, disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri ketika manusia itu membuat kerusakan, ya, sehingga bencana itu akan datang melanda. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 23 kalau tidak salah, ya, kita ini dilarang untuk berbuat kerusakan, tapi manusia terus zalim membuat kerusakan sehingga akibatnya menimpa diri kita sendiri. Nah, saudaraku, saya kira tidak perlu panjang lebar. Mari kita saksikan videonya terlebih dahulu, dan setelah itu barulah kita akan mereaction gitu, ya. Oke, kepada yang sudah diberi tugas untuk share video, silahkan di share screen. Silakan. Siapa yang share screen? Monggo. Ya, aman. Kang Roni. Oke. Suaranya belum masuk. Oh, udah. Pulang ke niku kaget. Lho, iki ono motor iki. Iki motor iki. Lah nggih. Motor anu tak dino. Nggih, motor iki dino. Oh. Teh, sandalku wis payu nek kono teh. Kan muncul. Kudu muncul nang wargane tak ora. Enggak mini-mini. Lah iki lak omah pisan lah ya dari Berantas lho. Balik nang Berantas ya. Ini kondisi setelah banjir. Itu pas yang videonya pas video banjir enggak ada Bang Roni. Mana kamera
jembatan Dawan nggak bisa dilewati wis sementara untuk beberapa bulan karena banjir bandang. Monggo, Mas. Ya, kita sedang ada di jembatan Suwerep Kendang Sekaling di jam Sekaling. Bisa kita lihat di sini air tadi sempat air. Di sana tuh kok nggak ada videonya ya Ustaz? Sampai ke situ, jalan situ. Stop dulu. Tapi sekarang udah surut, menyisakan jalan yang Iya. Gimana Mbak Natalia? Videonya nggak masuk di channelku. Oh iya, udah nggak apa-apa. Nggak masuk ke Oh Zoom? di Zoom. Anu di OBS nggak nampak gitu? Halo? Settingannya mungkin itu. Ade. Hah? Settingannya mungkin. Ya tadi udah sih. Oke, Iya. langsung. Nggak apa-apa, dilanjut aja Ustaz. Oke. Oke, saudaraku sekalian, sudah kita saksikan tadi ya sebuah cuplikan ini video telah terjadi banjir bandang di Malang ya, tepatnya itu di desa apa ya? Bumi Haji. Bumi Haji Asih, Batu. ya, ini sangat parah, tepatnya di Sambong kalau tidak salah itu. Bulukerto, Ada beberapa Bumi orang Haji yang Batu. meninggal, ya, ada yang meninggal dan yang hilang tadi saya dapat informasi ada 15 orang dan kerusakan rumah-rumah di sana sangat parah. Dua Nah, orang ya Ustaz silahkan Mbak Natalia meninggalnya. kalau mau memberi informasi. Iya. Iya Ustaz Sugi. Video Ya mau Ya, memberi ini informasi terkait banjir. Nah, ya monggo. Iya, makasih banyak. Ya Ustadz Sugi, ini benar-benar musibah yang kita juga ikut prihatin ya Ustadz Sugi ya. Walaupun kita alhamdulillah kita masih dalam keadaan baik-baik ya Ustadz ya. Nah ini tapi berdasarkan data yang saya dapat ya Ustadz ya, ini juga dari tim relawan di sana. Jadi yang terkena dampak dari banjir bandang ini Ustadz ya. Jadi mulai kemarin karena hujannya juga deras banget. Terus ada 6 lokasi. Jadi ada 6 titik lokasi yang benar-benar terkena dampaknya nih Ustadz. Jadi ada di Dusun Sambong, itu daerah Bulukerto ya, Kecamatan Bumiaji. Terus ada juga di Jalan Raya Dieng. Itu di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Terus di Dusun Beru Ustadz. Nah, Dusun Beru ini juga daerah Bumiaji. Sama di Desa Sumber Brantas, itu masih sama-sama Bumiaji juga. Sama Jalan Raya Selekta Ustadz, itu di Desa Tulungrejo, Kota Batu. Nah ini di Bumiaji masih ada di Dusun Gemulo Ustadz. Nah ini sih sebenarnya karena hujannya yang tinggi banget ya Ustadz ya, intensitas hujannya kan tinggi banget dari hari Kamis kemarin ya. Nah, jadi itu bikin tergenang banget banjir gitu Ustadz, dan ada sampai saat ini tim masih dilakukan evakuasi ya Ustadz ya. Jadi penanganan evakuasi korban yang terdampak gitu. Nah, mengenai korban ini sebenarnya ya lumayan banyak ya Ustadz ya. Kita lihat dari video tadi juga, videonya belum semuanya di-share ya Ustadz ya. Nanti bisa dilanjut ya Ustadz ya. Iya. Nah, jadi ini teman-teman untuk kerugiannya tuh ada rumah, udah jelas ya, ada rumah. Terus sampai saat ini sih yang terdata ya Ustadz ya, ini ada di kediamannya Bapak Rudiman. Nah ini di Kalibeli. Jadi rumahnya rusak, sama 25 motornya juga rusak karena itu bengkel. Terus ada juga atas nama rumahnya Pak Rianto, itu masih sama di Kalibelik. Itu dia rugi 3 ekor sapi Ustadz. Jadi 3 ekor sapinya hanyut, rumahnya juga rusak. Sama di Jamari juga ya, ini kediaman Bapak Jamari, itu juga rumahnya rusak. Jadi banyak banget Ustadz di daerah Kalibelik ya. Itu nama-namanya itu ada Pak Denny, Taslan. Nah ini kalau Pak Taslan ini di Desa Keliran. Jadi dia kerugiannya 5 kambing Ustadz, 5 kambingnya hanyut, kandang-kandangnya rusak, sampai mobil juga di rumahnya Pak Supadi Alamat, itu daerah Kalibelik, mobilnya rusak, rumahnya juga.
rusak. Sebenarnya banyak Mbak ini Ustadz ya. Mbak Natali boleh saya tambahin ya. Ini di video ini jalan arus jalan menuju ke Desa Bulukerto. Nah, nih di video ini. Ini rute jalan masuk menuju Desa Bulukerto. Jadi yang paling parah di sini. Ini dua atau tiga rumah ikut hanyut. Habis gitu satu perkebunan apel ya, bukan satu sih ya, hampir berapa hektar perkebunan apel itu hancur kena kesapu banjir bandang ini. Yang di video ini. Terus yang di video sebelumnya itu ada orang BPBD yang lagi pose. Nah, yang ini posisinya lagi di sekolahan Selamat Pagi Indonesia. Itu persis banget di sebelahnya Kali Berantas atau Sungai Berantas. Persis banget. Nah, ini Sungai Berantasnya seperti ini. Jadi dia membawa lumpur. Ini banjir paling parah, banjir bandang paling parah untuk tahun ini ya. Untuk beberapa tahun ini nih paling parah. Silakan monggo dilanjut. Iya betul Bang Boim. Jadi untuk beberapa tahun ini memang baru kayak ini ya. Apalagi Batu sebenarnya kan dataran tinggi ya. Jadi betul. Kemarin itu memang hujannya intensitasnya itu sangat tinggi sekali gitu loh. Jadi benar-benar airnya itu turun ke bawah dan akhirnya menggerus. Nah, kalau informasi dari data yang ada nih, korbannya itu kalau yang sampai saat ini ya, itu ada sekitar 6, tapi ini masih dirujuk ke rumah sakit ya. Kemudian untuk korban jiwa ini juga ada sekitar 2 orang atas yang nama ditemukan, Mas. Bu Wiji ya kalau salah itu ya. Bu Wiji sama Pak Seing itu 2 orang ini adalah bisa dibilang suami istri yang bisa dibilang betul. Juga itu sanak familinya teman saya, teman kerja saya. Dan untuk di video yang barusan diputar ini tepatnya di depan garasi salah satu bus pariwisata yang ada di Pandan. Ya, itu. Ini jalan akses masuk Kota Batu nih ya. Nah, itu hanyut. Itu salah satunya ini. Ini lebih dekat dengan satu wisata namanya Baloga, dekat banget. Dan apa ya? Luar biasa lah, dalam artian di sini kejadian bencana alam ini benar-benar paling parah yang ada di Kota Batu. Untuk yang korban hilang gimana, Kang Bu? Mungkin masih evakuasi ya sekarang ya. Kalau yang sementara korban hilang itu kan masih 4 tuh datanya tuh. Masih terus dicari. Untuk hari ini masih yang baru ya. ditemukan hari ini ya jam pagi tadi ditemukan di daerah Pandan Rejo, tepatnya di desanya teman saya, belakang rumah malah itu kurang lebih 500 sampai 600 meter dari rumah di Sungai Berantas juga itu ditemukan satu jenazah laki-laki, namanya masih belum diketahui, bentar lagi akan muncul juga untuk nama korbannya. Yang dua itu sudah dikebumikan tadi pagi. Yang 2 agak kencang dikit. Yang 2 korban tadi yang disebutkan Bu Wiji sama Pak Seing itu sudah dikebumikan tadi pagi. Teman saya udah ngasih informasi. Dan kemarin juga sih ada ini ya, bapak sama anak. Mohon maaf juga untuk fotonya nggak saya share ya. Mohon maaf karena memang kasihan sama korbannya. Saya juga punya sih di-share sama teman-teman yang menemukan dalam keadaan tersangkut. Dan mohon maaf juga saya nggak bakal nge-share karena memang kasihan sama korbannya. Ya, ini yang foto ini tepat di ini ya, jalan masuk ke Selekta, arah rekreasi Selekta, Luber. Ini dekat sekali nih dengan rumahnya Mbak Natalia dengan saya nih. Oh ya, Bang Boy boleh bertanya itu kondisi terakhir saat itu seperti apa itu? Nah, kondisi terakhir saat ini kebanyakan untuk teman-teman relawan itu masih bekerja, dan juga dari rekan-rekan rescue ya, terutama TNI, Polri dan juga BPBD ini sekarang masih terus mencari korban-korban bencana yang tertimpa ini. Jadi masih kerja sampai detik ini. Untuk teman-teman relawan volunteer yang umum itu rata-rata mereka nyisir di Sungai Berantas mulai tadi siang, tapi agak terhambat sedikit karena Kota Batu dari siang setelah sholat Jumat ternyata ada hujannya tapi nggak lebat, tapi dikhawatirkan ada banjir susulan, makanya nggak lama, kemungkinan besar besok akan turun lagi untuk
penyisiran di mana kemungkinan besar adanya ini ya, mohon maaf sebelumnya, korban-korban yang belum ditemukan bisa ditemukan. Seperti itu. Sedikit laporan ya dari hal yang hari ini barusan terjadi, yang barusan juga maksudnya kita teman-teman ini ya, teman-teman relawan umum lakuin untuk hari ini. Mungkin sedikit laporan dari saya seperti itu. Kondisi untuk para pengungsi itu apa saja yang dibutuhkan? Untuk saat ini ya, yang paling urgent sih ya, yang paling urgent untuk yang barusan saya terima dari teman-teman relawan yang di tempatnya pengungsi, itu yang paling urgent yang dibutuhkan untuk saat ini, yang jelas sih untuk anak-anak ya, jelas itu pampers anak-anak balita, habis itu pampasnya dewasa di sini orang tua. Mohon maaf, pembalut dibutuhkan juga, selimut sama peralatan mandi. Untuk yang lain ayam nyusul juga bisa. Itu yang paling benar-benar dibutuhkan sekarang. Untuk makanan udah ada dapur umum, tapi jelas masih dibutuhkan juga masukan bantuan seperti beras dan lain-lain untuk ke dapur umumnya untuk dibagikan kepada para pengungsi. Dan saat ini juga, oh iya, hari ini juga dipantau sama ini ya Bu Gubernur, dan disuruh untuk mengevakuasi para ini ya penduduk yang masih ada di bantaran kali, dikhawatirkan akan terjadi banjir susulan. Seperti itu untuk yang hari ini yang bisa saya infokan. Mungkin besok akan ada update terkini lagi lah. Berarti pengungsi saat ini ada berapa titik di titik pengungsian? Untuk titiknya yang selama yang saya tahu masih di Balai Desa Bulukerto ya. Itu yang paling dekat di Balai Bulukerto, tepatnya di Punten. Itu gede banget di situ penampungannya. Nanti bisa saya mungkin besok atau nanti malam akan ada info lanjutan lagi untuk tempat para pengungsian, dan kebanyakan mereka punya sanak famili dan bisa ngungsi ke sanak familinya. Ada yang juga masih bertahan di rumah karena rumahnya yang nggak kena juga masih banyak. Jadi yang rata-rata yang kena itu di bantaran, di sebelahnya aliran sungai, itu yang paling parah. Sampai ada yang hanyut juga rumahnya. Seperti itu Mas, info yang saya terima. Oke, terima kasih. Ada kawan-kawan itu yang ingin bertanya? Kawan-kawan, silakan. Ya, itu diumumkan bagi yang tergerak hatinya untuk membantu, bisa ditransfer ke nomor BCA 2832256120 atas nama Sofiandi Yanwar Azhar. Ini nomor rekening CCC sementara ya. Dan untuk pengiriman tolong dikasih kode 500 supaya tidak tercampur dengan donasi masjid yang ada di Blora. Ya, nomor rekening ini saya sudah menuliskan kalau yang di YouTube saya 28, dicatat saja, 2832 256 120 atas nama Sofiandi Yanwar Azhar. Ini nomor rekening sementara. Nah, bagi Anda yang ingin berdonasi melalui JJT, mohon ditambahkan angka 500 di belakangnya. Hal itu supaya bisa membedakan antara sumbangan untuk masjid dan untuk bencana alam. Saya ulang sekali lagi, nomornya 2832 256 120. Ya, monggo yang lainnya, Ustadz Juma silakan mau ikut sumbangsih berkomentar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan waktu kepada kita semua untuk bisa menyisahkan
usia ini untuk mengingatkan kepada sesama muslim dan muslimah untuk senantiasa berlaku kebaikan, melaksanakan apa yang menjadi misi utama daripada kita diciptakan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah sujud menyembah hanya kepada dirinya. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menginformasikan kepada kita lebih awal, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarah wa basyiris sabirin. Dan di dalam pengabaran beliau kita mengetahui bahwa 1400 tahun silam manusia itu pasti akan diuji dengan rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan seterusnya. Karena itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan kepada kita 1400 tahun silam, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya bahwa orang-orang yang kemudian bersabar ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kembali kepada Allah. Allah menjanjikan orang-orang tersebut akan memperoleh ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, tim ZCC dan juga sahabat-sahabat yang bergabung ya sebagai aktivis di netizen kita yang senantiasa mengingatkan sesama netizen untuk menyimak daripada program-program ZCC di dalam menjalankan misi dakwah penyampaian, baik itu liputannya terkait dengan pembangunan masjid, terkait dengan perbandingan agama, terlebih terhadap adanya musibah yang sedang menimpa kita ya. Ini adalah musibah yang menimpa kita, di mana musibah ini adalah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat sekalian, lalu kemana kita pergi dan apa yang harus kita lakukan saat sekarang? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menerangkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum in qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas salihin wa akun minas salihin. Jadi ayat ini memberikan kita peringatan lebih dini. Ya, di awal tadi di dalam surah Al-Baqarah Allah juga telah memperingatkan kita lebih dini bahwa kita itu senantiasa akan dibayang-bayangin dengan ujian. Hari ini mungkin yang diuji adalah saudara-saudara kita. Sangat boleh jadi dan tidak menutup kemungkinan esok hari kita yang mendapat giliran dengan ujian yang sama. Karena itulah kemudian kita berlindung kepada Allah, dan selagi kita masih mampu untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, maka yuk mari kita berlomba-lomba mengambil bagian daripada perbuatan baik tersebut. Kondisi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran jelas kepada kita selaku umat Islam. Di dalam Al-Munafiqun, surat Al-Munafiqun ayat 10 yang saya bacakan tadi. Di situ beberapa ulama menafsirkan ya, bahwa ketika orang mati kelak, itu akan minta kembali kepada Allah. Minta agar dihidupkan kembali maksud saya. Minta untuk supaya dikembalikan ke muka bumi ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Jadi ini peringatan. Sehingga Allah dengan jelas menggambarkan bahwa kelak ya kembali minta untuk ya Allah kembalikan aku kepada kehidupanku di atas muka bumi. Meski hanya sejenak aja. Apa tujuannya kita dikembalikan? Ya. Setelah kita itu minta dengan rasa menyesal kepada Allah, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja. Ya. Lalu kemudian kita katakan wasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tentulah aku dapat bersedekah. Tidak dikatakan tentulah aku dapat sholat subuh.
atau salat isya, atau berhaji, atau yang lain-lainnya. Tetapi yang kita minta kala itu adalah kembalikan aku meski hanya sejenak, tunda kematianku ya Allah meski hanya sejenak saja. Untuk apa? Agar aku dapat bersedekah. Bukan haji, bukan berpuasa dan lain-lain. Tapi yang kita minta ditunda adalah bersedekah. Artinya apa? Sekarang kita dalam kondisi masih hidup, ada musibah, ada saudara kita kena ujian, yuk berlomba-lomba bersedekah. Fa'asaddaka wa akum minas salihin. Ya. Untuk aku dapat bersedekah dan agar aku ini termasuk orang-orang yang saleh. Ternyata orang yang banyak bersedekah itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, para sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat saya berada, ini ada momentum ya, di mana kita diminta ya untuk bersegera bersedekah, karena sedekah itu juga melahirkan banyak manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Bersedekah itu dapat mendatangkan rezeki. Bersedekah tidak harus dengan uang, ya para sahabat. Bersedekah juga dapat menghapus dosa. Jadi karena itulah kemudian bersedekah Rasulullah Muhammad SAW dengan terang mengatakan kepada kaumnya, kepada kita umat muslim, bahwa orang-orang yang bersedekah itu kelak di akhir di hari kiamat, maksud saya, itu akan mendapatkan naungan. Itu sabda Rasulullah. Jadi dengan adanya kondisi ini para sahabat, masjid kita sudah berinfak bersedekah. Subhanallah. Allah ingin melihat lebih jauh ketaatan kita, kepedulian kita kepada sesama manusia. Dengan adanya ujian seperti ini, kita yang sempat mendengarkan ini, yuk mari berlomba-lomba untuk kemudian kita bersedekah. Percayalah, apa yang kita sedekahkan hari ini adalah menjadi apa yang kemudian dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi tempat naungan, yang menaungi kita kelak di hari kiamat. Rasulullah Muhammad SAW adalah pundi-pundi sedekah yang pernah kita keluarkan. Untuk itulah kemudian kami dari tim ZCC sebagai garda terdepan ya mengingatkan kepada para sahabat-sahabat sekalian untuk berlomba bersedekah, meringankan beban sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa musibah. Tadi Gurunda Akhi Sugiono dan para sahabat kita yang lain itu sudah menunjukkan ke kita nomor rekening kemana harus sahabat-sahabat untuk menyalurkan sedekahnya. Nanti dari pihak ZCC yang akan memilah mana sedekahnya untuk masjid, mana sedekahnya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kena musibah. Islam dalam hal ini tidak memilah bahwa pada saat ada musibah, pada saat kita bersedekah, itu kita harus memilih yang sesama muslim. Tidak, siapapun yang membutuhkan. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, ketika mereka butuh bantuan, maka kehadiran umat Islam adalah solusi. Memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan hal yang bisa membuat beban mereka itu diringankan. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin kita bisa melihat bagaimana kemudian fenomena alam ini itu adalah sebuah bisikan yang pada orang-orang yang berakal, bukti adanya Allah karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi, baik yang nyata maupun di alam gaib, itu karena bukti akan adanya Allah. Dan Allah memberikan sebuah panca indera kepada kita untuk bisa menangkap dengan insting bahwa inilah bukti keberadaan Allah. Jadi Allah itu tidak mesti harus menyatakan diri. Dia harus datang menjadi makhluk, dia harus dikutuk, dia harus di ini dan seterusnya supaya manusia tahu bahwa Allah itu ada. Tidak. Dengan adanya musibah, orang yang menggunakan akal sudah bisa menentukan dan bisa memahami Allah pencipta alam semesta itu nyata adanya dengan adanya tanda-tanda alam yang diberikan kepada kita. Karena itulah sekali lagi para sahabat-sahabat sekalian, teguhkan iman. Jangan mudah tertipu ya dengan berbagai macam
tipu daya yang muncul saat sekarang, ada pengobatan gratis. Nah, biasanya kalau ada musibah kayak begini nih, itu serigala itu wah haus darah, haus daging, dia lapar daging, mereka itu turun bagi-bagi Indomie dan seterusnya. Lalu kemudian didoakan dengan jampe-jampe mantra-mantra yang mengajak manusia itu menjadi orang yang menyembah kepada sesamanya orang, kepada sesamanya manusia. Untuk itulah kemudian ZCC bersama tim netizen yang mendengarkan daripada apa yang kami sampaikan pada hari ini harus bahu-membahu membangun, menyingkirkan para orang-orang yang ingin memurtadkan, ingin mencari mangsa yang mereka sebut dengan domba-domba sesat. Mereka masukkan ke dalam kandang mereka, kemudian mereka baptis, mereka bacakan doa, dan orang-orang sahabat kita yang lagi merana, lagi sengsara, lagi kena ujian, tidak sanggup kemudian untuk menerima ujian itu, lalu kemudian dari sesama muslim tidak ada yang perhatikan kepada mereka, dengan mudah mereka diambil oleh iblis, dengan mudah mereka bisa tergelincir dengan janji-janji doktrin dan dogma yang mengenakan di kuping tetapi mengekalkan kelak di neraka. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin menurut sahabat itu berlebihan ataupun tidak semestinya. Saya atas nama pribadi mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Akhi Zulkifli M. Abbas yang sudah memicu kita ya untuk sadar bahwa kita diciptakan Allah itu untuk saling membantu ya kepada saudara kita. Nah, sekarang tiba saatnya untuk Ustadz Tahta. Monggo Ustadz. Ustadz Tahta, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah, alhamdulillah kita malam ini bisa berkumpul di Zoom JCC dan kita berkumpul begitu banyak sekarang. Ini membuktikan bahwa kita mengamalkan sebuah hadis, al-muslimun ahul muslim. Jadi sesama muslim itu bersaudara. Yang kedua, seperti jasad satu. Jadi teman kita ada yang kesusahan, maka kita tidak boleh diam. Anggaplah kita juga yang menerima cobaan itu atau ujian itu. Juga ada sebuah hadis, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don. Ya, jadi orang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal bunyan, sebagaimana seperti bangunan. Ya, yashuddu ba'duhu ba'don, yang saling menguatkan gitu ya. Nah, maka saatnya sekarang ini kita apa? Di zaman yang sekarang, saatnya kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kalau kita teliti, ini sudah masuk di akhir zaman. Saatnya kita mencari orang-orang yang soleh, ya. Saatnya kita menyelamatkan akidah kita. Nah, karena kalau umur kita panjang, ya, tapi kita tetap di zaman akhir. Sebagaimana ada sebuah hadis yang ini ibaratkan nubuat ya. Nubuat dari Rasulullah, diantaranya akan tiba masanya atas umatku di mana kehusuan dalam sholat akan hilang. Udah banyak kita sholat sekarang itu sebatas melakukan kewajiban, khusyuk tidak khusyuk itu seakan-akan apa ya, udah ngereken itu udah ya. Yang kedua, akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya kematian secara mendadak. Ya umumnya kalau sakit dulu baru mati. Ini enggak, banyak orang yang mati-mati mendadak apa karena bencana atau apa gitu. Yang ketiga, akan tiba di masaku atas umatku di mana banyaknya gempa bumi terjadi. Ini bencana-bencana itu ya. Terus akan tiba masanya atas umatku di mana orang jujur didustakan, orang terpercaya dituduh khianat, dan pengkhianat dipercayai. Juga akan tiba di masaku atas umatku di mana urusan umat dilimpahkan kepada pemimpin yang bukan ahlinya.
Juga akan tiba masanya atas umatku di mana seorang muslim itu tidak akan mengucapkan salam kecuali kepada orang yang ia kenal saja. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya terjadi pembunuhan sesama sendiri. Ya, jadi saudara dengan saudaranya atau sesama iman atau gitu deh. Terus akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya masjid dibangun megah namun sepi jemaahnya. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya orang tanpa orang tampan kecuali akan makan riba. Orang yang tidak makan langsung pasti terkena debu-debunya. Akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya orang tidak peduli dari mana hartanya dia dapat, apakah dari yang halal atau yang haram. Ya, yang terakhir akan tiba masanya atas umatku di mana banyaknya manusia saling berbangga-bangga dengan perbuatan maksiat. Nah, terus para sahabat bertanya, kapan hal itu akan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, semua itu akan terjadi di akhir zaman. Maka apabila hal itu sudah terjadi, maka tunggulah saat kedatangan hari kiamat. Nah, jadi hikmahnya gini, mari insya Allah semua yang Rasulullah sebutkan itu sudah ada di sekarang ini ya. Hampir semuanya. Apa yang tidak ada coba? Ya, ada semua. Maka saat ini yang kita lakukan, ayo sesama muslim itu bersatu, saling menguatkan, ya, kumpul dengan orang-orang yang soleh, selamatkan akidah. Kalau ada yang kesulitan kita bantu, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sekarang saudara kita yang ada di Malang ya, itu lagi kena musibah. Ini kita tidak boleh diam. Ya, kita buktikan ya bahwa sesama muslim itu kuatnya ketika bersatu, tidak hidup sendiri-sendiri. Ya, seperti jasad satu, maksudnya yang satu sakit, tangan yang kanan, maka yang kiri jangan diam, ikut merasakan karena satu anggota. Gitu ya. Ya, sehingga kita untuk live malam ini kita mengadakan donasi. Ya, barangkali ada sedikit rezeki ya yang ingin disumbangkan kepada kirimkan ke tadi nomor rekening yang sudah disebutkan oleh Gurunda Sugi dan Ustadz Juma ya. Saatlah sekarang ini kita hidup di akhir zaman ya, kita harus tahu jangan santai-santai ya. Mari apa yang bisa kita peroleh dengan kebaikan apa saja. Kalau dengan harta ya dengan harta. Ya, kalau tidak bisa dengan harta, dengan apapun, yang penting kita itu bisa melakukan kebaikan apapun caranya, dan juga selamatkan akidah kita. Ya, akidah kita selamatkan ya dari hal-hal yang tidak baik yang mengancam kita, diri kita, keluarga, dan saudara-saudara kita semuanya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saudaraku ya, banjirnya bisa dilihat bisa alhamdulillah besarnya. Dahsyat nih banjirnya nih, Allahu Akbar. Ya, ini video selanjutnya bisa kita lihat saudaraku sekalian, besar banjirnya. Ya. Ini ayo ketuk hati kita yang belum tergerak hatinya, ketuk hatinya. Ya, mari kita berlomba-lomba untuk infak, bersedekah di jalan Allah ini. Untuk selanjutnya Mureh Rizky, silakan Mureh. Sebelum Mureh Rizky ini Pak Ustadz Sugi, saya mau nanya, ini open donasi ini dibuka sampai dengan kapan? Gitu, silakan. Mungkin bisa seminggu ke depan ya. Gini, tadi Afwan untuk itu. Tadi Pak Zul udah aku tanyakan di grup ada. Kita akan membuka donasi ini 3 hari Asatid Villa sampai hari Senin depan begitu. Tafadhol lanjut. Hari Senin? Yes, hari Senin. Oke, tafadhol Mureh Rizky, silakan. Ya, terima kasih Mas Sukragi dan juga Pak D. Ustadz Salam Akal Sehat. Pak Sugi Kristologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kita
melihat banjir yang begitu besar ini mengguncang jiwa ya, sebetulnya mengguncang jiwa. Walaupun di Batu ini bisa dibilang ada satu sekolah yang cukup besar, sekolah Alkitab, dan ini sekolah Alkitab Batu, dan kalau nggak salah juga dekat posisinya dengan salah satu senior kristologi kita, yaitu Pak Sukoco ya ini. Saya sampai hari ini belum sempat untuk nanya Pak Sukoco ini kabarnya gimana atau Gus Bentik. Semoga beliau baik-baik saja. Amin. Saya juga mengetuk kepada Ikhwan Filah semua, pada sahabat-sahabat Lentera Rohani Channel semuanya, sahabat LRI Lentera Rohani Institute, untuk berpartisipasi dalam donasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita, saudara seiman dan saudara sebangsa setanah air. Jadi dalam kegiatan ini kita tidak memandang agamamu apa, Tuhan mana yang kau sembah, tapi kalau sudah berbicara seperti ini kita berbicara kemanusiaan, bukan lagi berbicara keimanan tapi berbicara kemanusiaan. Nah, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah risalah yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanyai oleh sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah perbuatan yang paling Allah cintai? Lalu apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lainnya. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain. Atau, nah ini yang perlu diingat, atau menghapuskan kesusahan orang lain. Atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya. Atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beritikaf di masjidku selama 1 bulan. Dan ini dikutip dari hadis riwayat Tabarani. Melihat apa yang diucapkan, disabdakan oleh Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita ringankan beban yang sedang membebani pundak saudara-saudara kita di Batu, Malang. Terlepas mau itu agamanya apa, seiman atau tidak seiman, tapi mereka pun yang tak seiman dengan kita tetap saudara kita, saudara sebangsa setanah air. Maka agaknya fenomena ini perlu menjadi ketukan hati bagi kita. Bagaimana kesusahan mereka, dan bagaimana kalau yang kita tonton di video ini kelak nanti kita yang akan ditonton seperti ini. Jadi saya mengajak kepada Ikhwan Filah semua, sahabat-sahabat Lentera Rohani Channel, sahabat-sahabat Lentera Rohani Institute, untuk membantu dalam kegiatan donasi untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Batu, Malang. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lainnya silakan ingin berkomentar. Mbak Natalia lagi mungkin bisa melaporkan lagi. Mbak Natalia Iriani lagi mungkin bisa. Ya, silakan Mbak Natalia. Iya, sebenarnya sih kalau ngelaporin sih ini aja sih, cuma mau nambahin sedikit gitu ya Ustadz ya. Untuk tadi di video juga sempat kita lihat Ustadz, itu Malang juga kena imbas itu di kampung warna-warni Ustadz. Jadi saking derasnya banjir bandang ya, yang dari aliran sungainya dari Batu, terus juga ke area Sengkaling ya, itu kampus Universitas Muhammadiyah juga kena banjir. Nah itu sampai susulannya kirimannya tuh datang ke daerah Malang, kampung warna-warni. Tadi udah sempat lihat ya rumah-rumah yang
kelihatannya warna-warni. Nah, di situ sampai ke Malangnya sini nih, sampai kena di situ. Untuk sementara sih ini juga ada laporan yang baru sih. Jadi orang yang korban meninggal itu udah jadi 6 orang, Ustadz. 6 orang Untuk yang korban, ya sekarang yang terbaru datanya jadi 6 orang. Untuk yang lain-lainnya masih tetap dalam pencarian gitu, masih dievakuasi pencarian. Gitu. Nah ini mungkin buat teman-teman juga yang sekarang ya, yang lagi gabung di Zoom sini, mungkin ada yang mau ke Malang. Yuk insya Allah nanti bareng-bareng, nanti kita datin, insya Allah aku bisa temenin juga, kita lihat lokasinya langsung. Sedikit tambahan juga. Jadi boleh Mbak, itu posisinya juga dekat dengan rumah untuk tempat kejadiannya. Jadi sekitar 500 sampai 600 meter dari rumah itu jembatan Kali Berantas. Kalau udah nyebrang itu tempat kejadiannya Mbak. Yang ini video ini. Nah video ini dekat banget sama kejadian di rumah. Dari rumah itu dekat banget. Ya kalau jauh mana rumahnya Bang Boim dengan ini? Kalau yang ini kurang lebih 1,5 kilo dari rumah. Kalau yang aliran Sungai Berantas yang video orang tadi, video kalau sungainya yang gede banget yang ada orang di selfie, bukan selfie sih ya, menunjukkan diri di belakang aliran, itu kurang lebih 600 meter dari rumah. Dekat banget. Terus yang yang ini yang tadi ada yang paling parah tadi yang jalan menuju Bulukerto, yang desa Beruk, Bulukerto. Oh ini. Yang parah tadi, Pak, yang awal-awal yang dia shootnya dari atas rumah. Oh ya. Itu kurang lebih dari 2 kilo dari rumah, plus minus 2 kilo. Itu akses jalan, benar-benar akses jalan, dan di situ sebenarnya ya itu ada aliran sungai. Dan bisa dibilang ya aku sempat ngomong tadi 3 sampai 4 rumah sepertinya hanyut, amblas itu beserta isinya sepertinya. Oh iya, Bang Boy mau nanya sedikit tadi, dengar-dengar rencananya itu melakukan evakuasi ya tadi sore atau tadi pagi? Teman-teman tadi pagi juga akan evakuasi penyisiran Sungai Berantas. Teman dari Pandan Rejo kan kebagi kan, per desa ada pembagiannya. Jadi teman-teman dari organisasi, ya saya nggak nyebut organisasi mana, kita kemanusiaan aja. Itu ya teman-teman kita yang ada di organisasi itu penyisiran Sungai Berantas nggak menemukan apa-apa. Ketika teman-teman dari ini ya desa Pandan Rejo melakukan penyisiran, itu diketemukan satu jenazah yang mungkin sudah masuk ke ini ya, sudah masuk ke ke daftar korban yang ada seperti itu. Jadi besok masih dilanjutin untuk penyisirannya. Kemungkinan besar sih kalau untuk korban yang selamat plus minus kan 72 jam untuk bisa bertahan. Jadi mungkin malam ini jalan pun juga sepertinya masih ada. Seperti itu, Mas. Berarti sampai saat ini itu kawan-kawan dari relawan itu masih melakukan penyisiran gitu? Masih akan di stop ketika ada hujan. Jadi mewanti-wanti adanya banjir susulan. Jadi begitu luar biasanya ya, Kota Batu, kota yang alam asri, banyak perbukitan, tapi karena ulah tangan manusia yang tidak ini ya, mungkin sedikit pelajaran juga bagi kita ya, ulah tangan manusia yang tidak, yang intinya tidak ini ya, tidak pri ke natural atau alam, akhirnya alam akan bertindak seperti ini. Ini yang terjadi ya. Kalau yang ini, untuk yang video yang ini itu persis di depan ini ya, garasi bus, dan juga di depannya kantor pajak, juga salah satu rombengan tempat orang jualan barang-barang bekas. Ini persis ini. Ini ada mobil nyangkut juga, mobil hanyut. Ini di Pandan Rejo. Jadi ini akses masuk Kota Batu dari arah Karangploso Malang bukan di jalan utama tapi alternatif. Ini aliran sungainya dekat banget dengan rumah, belakang rumah ini aliran sungainya. Jadi andai kata itu meluber, kemungkinan besar aku juga kena. Alhamdulillah. Sebelumnya ini air pertama kan efeknya dari hujan, kedua mungkin dari rusak lingkungan gitu. Yang jelas
kemungkinan besar masih ya kalau saya lihat sih, saya pribadi ya, pendapat pribadi, bukan ini ya. Mula tangan manusia bisa, terus mungkin kita kembali lagi pelajaran SD dulu, kita membuang sampah jangan sembarangan, terutama plastik. Kayu Bang pun Boim, juga bisa. Iya. saya mau tanya sedikit Bang Boim. Tadi di video yang di-share sama Bang Wan ya, itu saya melihat kayak ada jembatan, lalu ada rumah-rumah di pinggir kali, ada warna merah, itu Jodipan bukan Bang? Iya, itu Jodipan Kampung Warna-Warni. Mbak Iriana tadi sempat bilang. Iya, tadi sampai sempat tinggi sekali ya, karena saya 5 bulan yang lalu itu saya sempat ke sana dan sepertinya saya kenal gitu lokasi ini karena saya pernah ke sana. Kok sampai setinggi itu ya berarti ya, sampai hampir mendekati rumah. Iya, memang untuk ini ya, untuk airnya itu begitu luar biasa. Nah, untuk yang ini video ini adalah orang yang selamat. Orangnya selamat dari ini ya. Jadi waktu air bah datang, dia itu sempat naik ke pohon. Naik ke pohon dia itu, dan dia selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia orangnya selamat. Survivor itu kalau laporan dari teman-teman itu namanya Mas siapa gitu loh. Ntar aku ada kok catatan survivornya atau catatan awal pertama untuk untuk awal tanggal 4 ada pelaporan dari teman-teman juga, teman-teman relawan yang baru yang masuk, infonya masuk itu ada. Jadi setiap ada musibah atau hal seperti ini, walaupun jauh pasti ada laporan. Ini evakuasi kepada ini namanya Bayu Agung Setiawan, dia warga Tuyomerto, Desa Pesanggerahan. Lokasi evakuasi survivor Dusun Beru, Desa Bulukerto. Korbannya. Oke, dari kawan-kawan ada yang ingin menanyakan, ada yang ingin ditanya, silakan. Ini dari channel Sakuragi, ada hamba utusan channel ya, kita tahu ya, Ustadz Unggul. Nah, dia bilang ini penggalangan donasi gini Ji, penggalangan donasi kalau cuma 3 hari, sarannya sih ya itu terlalu singkat gitu. Belum lagi pasca surut gitu kan ya, pembersihan dan lain-lain. Ya, pasca bencana. Ya, betul. Nah, jadi saran sih ini berupa saran ya, ditambahkan jadi 7 hari gitu, mungkin bisa diterima atau gimana? Lanjut. Ya tadi makanya saya usulkan itu 1 minggu, saya bilang begitu. Ya. Saran saya 1 minggu lah. Gimana teman-teman? Kalau untuk itu nanti kita rapatkan lagi lebih enaknya. Oke, nggak apa-apa. Putusin aja 1 minggu, tapi mohon maaf, Iwan Filah yang dirahmati Allah, dilebihin pakai 500, misalkan 10.500. Jadi tahu kami ini donasinya kemana. Jadi kami bisa terkumpulkan begitu ya. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan di channel-channel masing-masing sahabat ya? Itu Mbak Natalia belum selesai itu, dilanjut. Oh, silakan Mbak Natalia. Enggak, udah kok. Kalau Mbak Natalia sendiri rumahnya sejauh apa sama lokasi terdekat dari titik kerusakan gitu? Ya kalau dari lokasi yang terdekat sih dari rumahku sini ya. Ini deketnya tuh di antara ke Unmuh. Nah kalau di Unmuh ini selisihnya 3 kilometeran. Terus kalau yang di Kampung Warna-Warni juga 3,5 kilometeran gitu sih. Jadi nggak terlalu deket banget. Ini Kampung Warna-Warni ini ya? Iya, nah itu Kampung Warna-Warni. Itu kalau dari rumahku ya 3,5 kilo gitu baru sana nyampainya. Oke, Mbak Natalia, saya nanya gini, apakah berpengaruh saat banjir ini kan anggaplah udah surut atau sebelum surut untuk lalu lintas di Kota Malang? Halo? Iya, untuk iya. Kalau untuk lalu lintasnya sih bentar ya. Kalau lalu lintas di Malang sih juga aku lagi di rumah aja sih ini, tapi karena hujan juga kendaraan nggak banyak juga gitu. Oke, makasih. Lanjut yang lain.
Cuma kalau untuk arah-arah ke Batu itu sih katanya sih di sini beritanya macet juga gitu. Karena banyak jalanan-jalanan rusak kan. Iya betul. Bang, ya mungkin saya tambahin sedikit kalau untuk situasinya pada saat kejadian itu kan hujan hujan lebat. Itu kondisi jalan waktu itu saya juga waktu itu di jalan itu banjir, terutama di Jalan Soekarno Hatta itu genangan lah mungkin bahasanya, bukan banjirnya tapi tinggi. Kemudian di daerah-daerah yang lain juga seperti Simpang Gajayana itu Mbak Natalia itu sempat banjir juga itu. Jadi pada saat kondisi itu terjadi itu memang situasinya hujan lebat dan banyak tempat-tempat yang biasanya tidak banjir menjadi banjir. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau untuk lalu lintas macet karena banjir itu aja sih sebenarnya. Pengalihan arus, terus Batu kalau nggak salah ditutup itu nggak salah ya sementara itu. Kalau listrik gimana listrik? Listrik masih kondisi normal. Info untuk listrik kemarin waktu kejadian sempat padam. Untuk saat ini sudah di Batu hidup. Ya? Iya sempat padam. Terus sekarang udah hidup. Habis itu untuk lalu lintas yang menuju ke TKP, sementara yang diperbolehkan masuk tim rescue karena memang biar nggak terjadi ini ya penumpukan massa. Kemungkinan besar kalau nggak besok lusa akan open untuk sanak famili atau keluarga yang punya masuk. Untuk volunteer rescue masih bisa masuk. Untuk Kota Batu sendiri akses masuk ke kota ataupun keluar kotanya lancar, nggak ada ini ya, cuman pengalihan rute aja sih sebenarnya. Untuk Kota Batu seperti itu laporannya. Boleh Bang Iwan atau Mbak Iriani menambahkan? Silakan, ada lagi kawan-kawan pertanyaan? Monggo. Wait, ini video, oh ya ini yang korban selamat tadi barusan, video sebelahnya tadi. Nah, ini ada orangnya loh ini. Yang di atas pohon. Iya, itu yang orang selamat tadi. Jadi yang nanti itu ada lingkaran merah, itu sebenarnya ada orangnya. Itu orangnya yang selamat tadi, yang tadi orangnya yang diwawancarai tadi loh, yang dia kedinginan. Itu. Itu orangnya yang di naik pohon itu. Oh ini. Waduh. Untung gak tumbang padahal pohonnya kecil ya. Ya. Bayangin kalau kita di sana. Waduh, entah seperti apa. Ngeri bener. Ngeri banget. Ini akses masuk hancur. Oke, terima kasih. Infonya ada lagi dari kawan-kawan? Opung ada yang mau ditanyakan? Mungkin cukup. Mungkin kita bisa lihat inilah seperti yang terjadi saat ini. Oke, saya hidupkan speakernya ya. Kita mulai dari awal aja. Nah, bisa dilihat sendiri, saudaraku sekalian, ya, separah ini banjirnya sederas itu. Iya itu bayangkan itu posisi Batu Bumi Aji itu di atas daripada Kota Malang. Iya. Nah di atas itu sudah seperti itu. Bayangkan itu di bawah seperti contoh tadi itu kan di Warna-Warni, Kampung Warna-Warni itu tidak pernah seperti itu terjadi. Misalnya air naik setinggi itu. Ya baru tahun ini sih gitu. Jadi seperti air yang dihempaskan dari atas ke bawah. Tolong sebentar. Ini di Batu bukan? Iya betul. Iya betul. Yang di samping itu sebelum masuk Kota Batu ya? Ini di Sengkaling. Itu yang video yang sebelahnya itu di Desa Bulukerto, Pak. Itu posisinya itu sawah, rumah,
Itu yang paling pojok, itu yang pojok yang itu sebenarnya aliran sungainya di sebelah situ. Terus yang di atas itu seperti ini ya, seperti air terjun. Itu sebenarnya itu ini apa sawah keperkebunan orang. Jadi airnya meluber dan akhirnya Ini sungai apa bukan nih Mas yang dilalui? bukan. Yang di Bukan depan sungai itu? bukan sungai, sebelahnya itu yang sungai. Oh, Allah. Airnya meluap. Sungai yang kecil. Iya. Jadi airnya meluap. Jadi aku ada sih fotonya, foto jalan ini sebelum kena ini. Nah, kalau ini sungai bukan nih? Ini sungai. Sungai. Sungai yang enggak yang debit airnya paling Di rendah sebelahnya ya. Selekta ini kalau nggak salah ya. Ini di apa namanya di Sengkaling, Mas. Oh iya Sengkaling, betul. Ini Iya, Sengkaling. sering saya lewatin ini. Sengkaling Ini dalamnya ini sekitar 4 meteran ini satu Ya. Nggak sampai 3 meter itu sebelah sana itu Iya, rumah kurang saya lebih itu. segitu. Belakang ini di belakang kayu itu Kosanur 2 kilo lagi di rumah saya itu. Nah, ini sini, Bung. Iya, enggak di belakang mundur. Mundur dikit. Jembatan itu. Nah, di belakang sana itu anu saya, ini sering-sering saya jembatan di sini nih. Oh, berarti yang jalan naik itu ya, Pum ya? Betul. Iya. Ya ini saya sering lewatin nih. Ada dampaknya nggak, Bung? Rumahnya, Bung? Saya belum ada laporan, tapi kalau anu belum ada itu rumah saya agak tinggi. Kondisi saat ini untuk wilayah. Itu kan ada kan tanjakan ke atas itu rumah saya di situ. Iya betul. Ini kalau masuk bayar 500 1.000 lewat jembatan yang ada kuning-kuningnya ini. Bayar berapa? Ya bayar 500 1.000 seikhlasnya karena ini ada yang jaga gitu. Jadi ini salah satu jembatan. Rupiah bayar. Ya kita yang lewat. 500.000. Jadi salah satu jembatan yang melewatin antara Sengkaling ini ke belakangnya itu apa ya? Bukan Tunggul Wulung ya apa daerahnya itu. Jadi ini satu-satunya sangat membantu lah kita sebagai untuk pengendara roda 2 itu sangat membantu soalnya karena dekat. 5.000 mungkin enggak? Enggak. Karena itu sih kelasnya ada paksaan. Dulu swadaya masyarakat ini bangun ini bukan pemerintah. Tuh. Jadi dari Sengkaling itu, Kelurahan Sengkaling itu kita dulu musyawarah, dipungut gitu. Ini ada informasi juga katanya jembatannya rusak itu ya? Udah pasti. Jembatan Sengkalingnya. Sampai ambruk gitu katanya. Iya, kalau harusnya seperti itu. Iya, soalnya bawa tanah juga kan bercampur tanah. Bukan gitu Mbak, kalau saya lihat itu konstruksinya rumah-rumah yang hanyut itu ikut ke situ, jadi numpuk air ya roboh. Iya. Ya, nah ini juga ini termasuk deras juga nih sampai ini terhitung di dataran rendah nih dari kota termasuk rendah nih. Korban jiwa sudah berapa Mas? Sekitar tambah 1 tadi ya Mbaknya. Iya jadi 6 sekarang. 6. Iya. Mas Wan, itu aku ngepost satu foto di mana sebelum jalan itu dilewati sama aliran sungai sama setelah dilari aliran sungai. Iya. Itu bisa mungkin bisa diupload. Ini jalan ini yang warung warna hijau itu jalan itu. Oh. Depannya itu jalan itu. Nah ini masjid ini nih, musola. Itu jalan itu. Iya. Padahal ini jembatannya yang besi yang kuning itu jembatan itu ceritanya nih. Berarti sangat tinggi ini. Sangat tinggi sekali. Nah tuh ini mungkin lagi lewat ya di jalan yang tadi itu ini mobil makanya kayak hanyut dia. Ini Pak di depan garasi bus Pak wisata di Kota Batu ini di Pandan, tepatnya di jalan besar itu. Jalan Raya Pandan. Iya di Pandan, di daerah Pandan Bumi Haji. Iya. Astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billah. Untuk yang di Desa Bulukerto,
Untuk Ya yang Allah. video pertama itu saya punya foto awalnya, daerahnya seperti apa udah saya share. Mungkin Mas Fahrozi bisa Mau share. share? Boleh Coba di-share. di foto di Mas Fahrozi. Fahrozi Ji, tolong bisa di-share, di-share. Ji. Saya Itu lagi di foto. jalan, Tadi itu udah di JCC, di JCC ambil aja. Iya, di CCC aja ada, di WhatsApp JCC ada. Itu Di WhatsApp JCC ya. iya, itu LJCC itu ada. Sebelumnya seperti apa dan waktu dilewati banjir bandangnya itu seperti apa? Yang seperti yang video awal itu setelah pas dilewati. Sebelumnya itu ada. Itu yang posting di grup JCC itu saya tadi siang itu. Yang mana nih JCC official nih? LJCC. Yang di grup JCC itu saya yang posting itu. Pak Sugi yang terakhir itu di JCC itu, di JCC official itu. Terus saya kirim terakhir itu video terakhir. Foto ada foto. Oh, foto ya. Ya pokoknya yang terakhir lah itu saya share lagi. Foto. Ada before sama after. Itu mungkin ini ya. Bukan ada foto-foto barusan aku ke LZCC. Enggak, foto paling terakhir, Mana ada foto video yang ada ini? Video itu saya yang posting itu, coba putar, ada musiknya. Ini mobil yang ikut hanyut. Grup Laskar itu nggak ada di Pak Sugi. Coba yang lain dong, tolong Laskar. Roni. Kita tolong dong. Mas Iwan? Bang Iwan, minta tolong dong di share itu. Ya, aduh saya nggak bisa share nih. Gimana tuh? Yang foto ini, foto sebelumnya, ini jalan, setelahnya. Oh ini? Iya. Saya kirim ke Laskar aja ya. Udah di Laskar kok, Di Laskar udah. Pemberitahuan lagi ya. Udah ditutup aja, tutup. Kalian, bagi Anda yang ingin berdonasi untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah, yaitu tempatnya di kota Batu Malang, Anda bisa mendonasikan melalui Bank BCA dengan nomor 28322561120 atas nama Sofiandi Yanwar Al-Azhar. Ya, diulang lagi. 28322561120. Nah, bagi Anda yang ingin berdonasi bisa menambahkan angka 500 di depannya ya. Supaya apa tujuannya? Tujuannya supaya Di belakang masuk di belakang. Tujuannya supaya tidak bercampur dengan donasi masjid, karena nomor rekeningnya hanya menggunakan satu ini aja. Ini pun nomor rekening sementara karena JCC belum bisa membuat rekening yang untuk selamanya gitu ya, yang permanen. Nah, belum bisa karena terkait dengan pengurusnya yang lokasinya berbeda-beda. Ada yang di Sumatera, itu saya, ada yang di Makassar, Akhi Juma, ada yang di Kalimantan, Akhi Kamarudin, ada yang di Bandung, itu Bang Yan ya, yang memiliki nomor ini. Terus ada yang di Bali, sekarang di Jogja dia, itu Bang Slayar. Terus ada yang di Ponorogo, Pak Zulfikar, official. Nah, jadi kita menggunakan nomor rekening sementara, tapi percayalah, insya Allah kami amanah. Kalau kami tidak amanah, mungkin masjid itu belum berjalan, ya, belum terbangun ya. Alhamdulillah masjid yang di di desa Kepoh, Dukuh Gadung, Kecamatan Jati Doblang, Kabupaten Blora, saat ini sudah pemasangan slup atas. Berarti pemasangan dinding sudah selesai. Kemudian tahap berikutnya yaitu melanjutkan pengecoran 4 tiang yang di tengah untuk penyangga atap.
Nah, saudaraku sekalian, yuk kita terus berbuat kebaikan, saling membantu saudara kita yang membutuhkan. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin berdonasi untuk saudara kita yang ada di Malang dan Batu, Anda bisa menyalurkan donasi Anda melalui nomor rekening BCA 283256120 atas nama Sofiandi Yanuar Azhar. Terima kasih. Monggo dilanjut. Ini fotonya. Ini sebelum bukan dihajar sih ya, dilewati sama banjir bandang. Itu ada 1, 2, 3 rumah, 4 lah, 4 rumah. Kita bisa lihat rumah pojok paling kiri. Itu dia kan putih dengan genteng warna merah. Ketika kita lihat di bawahnya, foto setelahnya, yang di bawahnya, mohon di scroll ke bawah, Mas. Nah, sama kan? Jendelanya sama ya, jendela. Jendela sama, genteng sama. Iya. Bayangin kalau kita coba putar ke videonya Bang Sugi yang pertama. Bayangin kalau kejadian rumah kita di situ. Oh, berarti itu bukan sungai ya? Yang nampak ini jembatan ya? Ini jembatan kecil. Ini kan sungai kecil nih. Oh. Itu di bawahnya itu. Bawahnya kan sungai kecil ini, Pak. Ya. Ini kan yang jadi ini sekarang. Yang mana tadi? Iya, yang ini Pak Sugi, saya tandain tuh Pak Sugi. Ini rumah yang 2 ini udah nggak ada nih. Terus yang di belakang ini kan, yang pagar ini kan. Ini rumah ini kan checklist nih. Mohon maaf. Coba diperhatiin rumah ini yang saya checklist. Yang ini. Coba ya. Tuh, hilang kan? Oh, iya. Ini masih ada. Tuh. Yang ini ini yang udah nggak ada. Tadi hancur ya? Ya, aduh. Iya betul Bang ya. Iya. Ini masih ada, ini yang nggak ada. Pas dia dilewat di situ airnya itu loh, tempakannya itu, loncatannya. Iya. Hancur yang di situ ya. Oke ya, kita tutup ya. Boleh. Ya Bang Sugi, itu yang video yang pertama tadi di Bang Sugi, Pak Disugi puter itu. Ya. Oh iya. Yang itu. Makanya saya bilang itu akses masuk menuju ke tempat kejadiannya. Dikhawatirkan ada banjir susulan, makanya sementara ini masih di close. Nah, 51 menit, apa masih perlu dilanjut? Udah 1 jam ya, 1 jam lebih ya. Bagaimana? Pesan-pesan terakhir deh, pesan-pesan terakhir silakan untuk memberi motivasi saudara-saudara kita supaya tergerak hatinya untuk membantu saudara kita yang ada di Malang. Monggo, siapa duluan silakan. Iya, dari saya mungkin bisa Segi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fillah. Dalam acara ini malam ini kita melakukan acara donasi ya. Kita istilahnya menerima berapapun jumlahnya ya, mau 10.000, 20, 50, 100, monggo silakan, karena saat ini di lokasi ini saudara-saudara kita ini masih menunggu ya. Jadi kami menunggu uluran tangan dari Ikhwan Fillah semuanya ya. Berapapun jumlahnya tetap kami terima, karena seberapapun bentuk atau jumlahnya itu sangat bermanfaat. Begitu, mungkin dari saya itu aja. Monggo yang lain dilanjut. Baik, tolong saya berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh jamaah GCC khususnya dan para dermawan pada umumnya, sangat memprihatinkan saudara-saudara kita di Malang ditimpa musibah banjir bandang, angin yang tak dapat ditolak, musibah tun terjadi yang demikian. Jujur saya katakan, saya pernah merasakan seperti itu usia 10 tahun. Dari
penderitaan yang demikian itu membawa saya seperti ini. Semula orang tua saya cukup berada, tapi dengan musibah seperti yang kita saksikan tadi, yang di Malang itu, kami tinggalnya pun di sawah. Saya waktu itu duduk di bangku kelas 3 SD. Sejak itu, penderitaan yang luar biasa. Saya sangat merasakan, amat sangat merasakan. Pilunya luar biasa sakit. Lebih sakit musibah banjir daripada musibah kebakaran. Oleh karenanya saya sangat mengharapkan, mendambakan kepada dermawan, meringankan langkah, membagikan rezekinya sekedar ataupun seadanya untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Batu. Bertepatan juga di kelurahan itu ada saya tempat tinggal di sana waktu anak saya sekolah di sana. Saya tahu betul ekonomi mereka di sana itu sangat amat memprihatinkan, ditambah lagi musibah yang keadaan ini. Oleh karenanya sekali lagi dapat kiranya mengulurkan, membagi rezekinya berapapun adanya, kami pengurus segenap, pengurus JCC sangat mengharapkan untuk segera kita distribusikan ke sana. Demikian dari saya, Advokat Ropaun Rambe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen pesan aja ke mungkin Mas Boim ya, yang terdekat dengan kawan-kawan relawan gitu ya. Ya seperti biasa, dalam pesan saya sih ke teman-teman relawan yang di sana nanti atau dimanapun berada ya seperti biasa, safety prosedur gitu ya, safety prosedur. Gimana kita mau menyelamatkan orang atau mengevakuasi bencana ya, kitanya juga mesti safety dulu gitu. Belum lagi kan kalau nanti pasca bencananya suka ada kemunculan binatang-binatang liar gitu kan ya, hewan seperti ular, seperti kadang buaya kan, karena itu dekat sama sungai gitu ya. Nah itu mohon hati-hati gitu. Jadi pakai alas kaki yang tepat gitu ya. Jadi teman-teman jangan ceroboh dan tetap terus waspada gitu aja sih. Dan semangat terus teman-teman relawan ya. Kita semua mendoakan semua. Baik, terima kasih saya sampaikan. Oke, yang lain? Bu Natalia? Ya, assalamualaikum teman-teman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Ustadz semuanya. Nah ini sih sebenarnya untuk udah mau penutup juga ya. Jadi cuma mengingatkan aja sih buat diri sendiri sama buat teman-teman kita semua ya. Ayo kita bareng-bareng, kita nggak usah takut apa yang udah dititipkan dari Allah kepada kita nggak usah takut untuk ngeluarin itu. Berapapun itu kita keluarkan aja buat bantu saudara-saudara kita yang lagi kena musibah. Insya Allah apapun itu yang bisa kita keluarkan, insya Allah Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih baik. Karena kan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dan buat teman-teman juga sih ya, ini kan dari tadi kita mintanya donasi juga gitu ya. Nah buat teman-teman juga yang kiranya masih belum bisa ibadah untuk membagikan rezekinya, mungkin teman-teman bisa bantu juga dalam doa. Karena nggak henti-hentinya kita doa sesama umat muslim ya, kita saling menguatkan supaya teman-teman saudara-saudara kita yang lagi kena bencana, lagi timpa musibah, semoga mereka bisa bersabar, bisa menerima keadaan, dan semoga apapun yang mereka rasakan, semoga apa yang mereka kehilangan gitu ya, semoga bisa digantikan dari Allah, digantikan dengan yang lebih baik. Itu aja sih yang bisa aku tambahin untuk saat ini ya. Makasih banyak buat semuanya. Oke, terima kasih Pak Natalia. Mungkin begini, ini dari Ustadz Unggul ya. Rencana kami JCC itu dulu pernah tanggap darurat, membuat beberapa di daerah maupun provinsi, minimal 10 orang provinsi.
baik terdekat atau 9 orang. Ini Ustadz Unggul insya Allah memberikan pelatihan. Kalau kiranya teman-teman para relawan mau, kami di JCC insya Allah bisa menampung, dalam artian beberapa relawan-relawan untuk tanggap darurat ini. Insya Allah Iwan Fillah, kalau toh memang ini terjalin dengan hubungan yang baik, di JCC insya Allah akan diadain. Insya Allah ini dari Ustadz Unggul, insya Allah akan dipergunakan dengan baik. Silakan yang lain, monggo Pak Ustadz Sugi. Oke, silakan, ada yang mau nambah enggak? Tunggu dulu, Ustadz Unggul lagi mau masuk nih. Ya. Oke, nanti langsung ke Pak Ustadz Unggul aja untuk supaya Iwan Fillah yang di daerah-daerah bisa ada pelatihan. Monggo masuk ke Zoom JCC, nanti kita jadwalkan. Ini Pak Ustadz Unggul udah masuk insya Allah. Dan saya himbau para netizen yang ada di menara-menara siar untuk mengeluarkan sedikit untuk meringankan saudara-saudara kita yang ada di Malang dan Batu Malang. Insya Allah amal ibadah kita selalu diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dilanjut Pak Ustadz Unggul. Nah, ini Pak Ustadz Unggul. Silakan Pak Ustadz Unggul. Pak Ustadz Unggul. Ustadz Unggul. Mic-nya belum dibuka. Ustadz Unggul dari tim Basar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibilang tentang Pak Ustadz, monggo tentang pelatihan itu, monggo Pak Ustadz. Iya. Pertama, salam juga ya buat semua pemirsa yang setia di ZCC dan menara-menara siar ZCC. Juga rasa prihatin kami semua terhadap saudara-saudari kita yang sedang mengalami musibah. Langsung saja, saya sorry kalau ini ya bukannya sombong, saya banyak ilmunya tentang kebencanaan, baik dari manajemennya, sebelum, saat, dan sesudah, ataupun jam terbangnya di ground zero. Jadi saya tuh kepengen, karena ilmu saya ini yang cukup banyak, jam terbangnya juga banyak, juga Teh Kiki, beliau juga sangat senang ya berbagi ilmu, sharing ilmu, penggalangan dana dan sebagainya. Jadi saya menyediakan diri kalau sekiranya Yayasan ZCC membutuhkan pembentukan tim rescue, temanya adalah seperti ini, minimal penggalangan dana kita berangkat. Misalnya nih, saya nggak tahu ya, yang terdekat di tempat kejadian sekarang ini di Malang, misalnya, saya nggak tahu, misalnya Bang Zul sebagai juga kebetulan sebagai Amir. Nah itu berangkat ke sana. Kalau misalnya itu saya yang berangkat ke sana karena harus atas nama ZCC. Bukan untuk ria atau kesombongan, tapi ini kebanggaan. Kebanggaan bahwa organisasi ini bukan organisasi abal-abal, bukan organisasi yang hanya cuap-cuap, koar-koar, tapi juga bukti nyata di lapangan. Jadi kembali secara singkat, pakailah ilmu saya, pakailah potensi saya. Kalau Yayasan ZCC mau bentuk, polanya seperti ini. Minimal di tiap kabupaten punya 1 orang. Yang paling pahit lagi kalau satu provinsi ada ya, bukan seluruh provinsi. Maksud saya dari orang-orang ZCC. Misalnya di Jawa Barat ada Kang Yan. Nah, Kang Yan ikut pelatihan yang saya berikan, bagaimana mekanismenya nanti kita bicarakan. Lalu Bang Yan mencari 9 orang. Ya, nggak perlu mereka harus menjadi anggota ZCC, tapi bilang bahwa saya Yan adalah orang ZCC.
Dan nanti kalau misalnya kita terjun, saya minta izin, saya pribadi bawa bendera ZCC. Perkara rekan-rekan tidak mau bawa bendera ZCC, silakan, kita sama-sama saling kemanusiaan, tapi izinkan saya berpotret sendirian. Nah, ini adalah unsur kebanggaan. Kalau kita punya kebanggaan, itu jalannya dengan rasa bangga, walaupun niatnya, prakteknya adalah lillahi ta'ala. Gitu Bang Yan, moderator Guru Nasugi, standby lagi. Oke, terima kasih Pak Ustadz Unggul. Mungkin Teh Kiki mau nambahin, Teh Kiki, tentang... Iya, silakan. Diinformasikan, biasanya malah saya informasinya dari Teh Kiki itu tentang bencana. Silakan Bang Yan, Teh Kiki standby. Siap. Yang pertama Teh Kiki tentang bencana Malang ini kita donasi. Yang keduanya apa yang tadi Ustadz Unggul sudah katakan tentang pelatihan, monggo Teh Kiki. Ya, standby. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Maaf, saya sedang di jalan dan kebetulan baru aja join in. Jadi memang bencana di Batu ya, Malang itu memang sangat menyedihkan dan kayaknya udah saatnya bahwa kita masyarakat itu harus punya kesadaran untuk mempersiapkan diri kapan saja dan di mana saja untuk punya kemampuan bagaimana caranya bersiap gitu loh untuk bencana apapun. Ini kan baru banjir bandang. Sebetulnya kita beberapa bulan yang lalu sudah diberikan contoh bahwa itu terjadi di negara-negara Eropa kan. Mau itu Arab, di Jazirah Arab, Eropa, Cina, semua mengalami hal yang sama. Sebetulnya hanya tinggal waktu aja bahwa itu terjadi di negara kita. Jadi memang harus ada gotong royong selain kita masyarakat itu sendiri, tapi juga mungkin kalau pemerintah memang harus sudah seharusnya karena ada BPPD. Kalau salah sorry, nggak terlalu hafal, tetapi kebencanaan itu harus dipersiapkan dan kita harusnya lebih awas. Bye, lagi live. Sorry, gitu, Kang Yan. Nanti dulu. Jadi bukan tugasnya BPBD aja ya, Teh Kiki ya. Tapi kita semua ya. Betul, bukan tugas BPBD saja, tetapi kita semua sebagai masyarakat warga negara Indonesia atau dalam terkecil itu sebenarnya kita harus tahu di mana kita tinggal, lingkungan seperti apa, dekat sungai kah, dekat laut kah, dekat gunung berapi kah, itu kan kita harus tahu di mana kita tinggal dan mempersiapkan diri terhadap segala sesuatu. Jangan lupa Indonesia juga terletak di dalam ring of fire, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa bencana mengintai setiap saat gitu loh. Jadi kita harus bersiap gitu. Standby lagi. Nah, terima kasih Teh Kiki. Oh, silakan, monggo Ustadz. Ya, mohon maaf ya kalau tadi mau tutup terus jadi Belum lanjut. Oke, siap Gerak. Jadi ikhwan fillah, terutama para pendengar dari menara-menara siar ZCC yang tadi Teh Kiki katakan benar, kemudian juga Sakuragi benar ya. Kita punya Basarnas, kita punya BPBD, tapi kalau nggak salah dengar-dengar BPBD juga yang dibidani oleh presiden terdahulu, kalau nggak salah mau direstrukturisasi atau mau apa nggak jelas ya, saya nggak urusan itulah ya. Tetapi walaupun kita punya Basarnas, BPBD, kemudian juga yang lembaga resmi ya dari TNI Polri, tetap nggak cukup, SDM-nya tuh nggak cukup. Saya dan Teh Kiki baik di dalam ataupun luar negeri selalu tidak cukup. Nah, disinilah yang saya coba tawarkan, pernah juga bareng Teh Kiki ya di tempat-tempat kami datangi. Lalu nanti konsepnya yang kami tawarkan kepada ZCC mengenai pelatihannya adalah masyarakat mandiri. Jadi nanti misalnya Kang Yan di Jawa Barat,
dalam masa damai, Kang Yan itu aktif bergerak selain syiar Islam, juga syiar siaga bencana. Di tempat-tempat kita, kita kenali bahayanya di tempat kita apa. Misalnya dekat gunung berapi, misalnya dekat dengan lereng yang gampang longsor, misalnya dekat dengan tepi pantai. Nah, hal-hal seperti ini yang kita bangun nanti masyarakatnya bukan masyarakat yang cengeng. Mohon maaf. Biasanya kalau sudah bencana baru kita bingung, nggak ngerti mau berbuat apa, sementara pertolongan dari luar nggak keruan datangnya. Alhamdulillah kalau besok datang. Kalau 3 hari 4 hari bagaimana bayi-bayi kita, perempuan-perempuan kita, keselamatan mereka dan perlindungan mereka dari segala macam mara bahaya. Nah, jadi gitu, masyarakat yang siap, ya, bukan yang cengeng. Kemudian mereka bisa menolong diri sendiri sebelum pertolongan lain datang. Dan ini ada ilmunya. Masyarakat yang nanti kita latih nggak cuma cengeng tolongin, enggak. Tapi laporannya yang sangat profesional. Desa kami ada sekian kakak, perempuan sekian jiwa, bayi sekian jiwa, ini koordinat kami. Jalan lewat utara jembatannya putus, masuklah lewat timur misalnya, walaupun sempit. Nanti kalau sudah hubungi kami, akan kami kirim utusan untuk menjemput. Hal-hal seperti ini yang akan kita bentuk. Jadi masyarakat yang mandiri. Semoga yang ini kita belum pernah besar-besaran sama Tekiki. Semoga bila dimiliki oleh Yayasan ZCC akan menjadi contoh bagi organisasi-organisasi yang lain. Dulu kita punya FPI. Saya bukan orang politik. Saya dan Tekiki bukan juga berafiliasi kepada politik, pemerintah atau siapapun. Cuma dalam perjalanan kami sejak tsunami Aceh sampai yang terakhir kemarin itu kita melihat mereka, motonya luar biasa, datang duluan, pulang belakangan. Nah, ketika mereka sudah tidak ada lagi, diisi gap ini, celah ini, bangkitkan masyarakat untuk tolong menolong. Tadi Ustaz Tata bilang, fastabikul khairat, firman Allah dalam Al-Quran, marilah berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Dalam kebajikan kemanusiaan tidak ada agama. Kalau dalam akidah, dalam pertolongan bantuan baru kita saring mana yang benar-benar membantu, mana yang gerakan pemalsuan secara misionaris jahat. Itu kita bisa lawan juga di lapangan. Tapi pada intinya Islam dalam sejarahnya selalu terdepan. Kamilah Islam yang menemukan bagaimana menolong korban, bagaimana membangun rumah sakit, bagaimana kedokteran berkembang. Jadi semoga saja ilmu yang kami miliki, Tekiki dan saya, bisa dimanfaatkan oleh ZCC. Bagaimana dengan biayanya? Nggak perlu, malah kami nanti yang beliin kopinya dan gorengannya. Bagaimana dengan rekan-rekan yang tinggal di beda kota, beda provinsi? Nah, itu kita pikirkan bersama. Mungkin satu orang kita latih, lalu pulang ke provinsinya, dia memiliki kewajiban moral melatih lagi apa yang sudah kita terima. Pelatihan ini luar biasa. Kelasnya saya dan Tekiki itu internasional. Jadi nggak cuma cerita omong kosong, bahkan kami pun punya akses untuk pertolongan lewat helikopter, vertical rescue, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu Kang Yan, standby lagi. Alhamdulillah pencerahannya Pak Ustadz Unggul, terima kasih. Insya Allah apa yang kita, Pak Ustadz Unggul, Tekiki, dan rekan-rekan yang lain juga mendukungnya insya Allah. Amin. Mungkin ini silahkan Sakuragi, sebelum ini kita Bang Juma dulu ya. Iya, sebelum closing ditutup sama Bang Juma juga boleh, Kang Yan. Iya, silakan Bang Juma. Baik, terima kasih ya. Nanti closingnya jangan saya lah. Saya hanya ingin berpesan aja pada sahabat-sahabat ya seperti yang diutarakan oleh pemateri kita sebelumnya bahwa ya kita ini kan umat Islam itu sudah diajarkan kiranya seperti apa yang terjadi saat sekarang ini, seperti apa yang harus kita lakukan.
Ya, Allah sudah menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Jadi pijakan kita selaku umat Islam itu adalah seruan Allah. Itu yang senantiasa kita jadikan sebagai acuan di dalam beragama, dalam berhubungan pada sesama manusia, lebih-lebih terhadap Allah. Perintahnya belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan. Sebelum hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat. Artinya bahwa seperti di awal tadi saya terangkan lebih duluan ya, bahwa ya kita sebagai orang yang beragama, ketika mendapatkan saudara kita kena musibah seperti ini, sebenarnya tanpa seruan seperti ini pun kita harus mencari kemana harus kita salurkan rezeki yang kita punya. Karena itu perintahnya, ayo orang percaya. Kalau percaya, merasa terpanggil percaya, maka yuk mari kita belanjakan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, selama ya masih ada kejadian-kejadian yang bisa kita jadikan sebagai ladang untuk memperbanyak amal jariah. Karena itulah kemudian saya kembali mengetuk hati para sahabat-sahabat di luar sana. Ya, kita ini adalah satu tubuh ya. Dalam Islam kita bersaudara dalam keyakinan. Dalam negara ini kita bersaudara dalam satu nuansa kenegaraan. Jadi sebagai sebagai penganut ajaran agama Islam, sejatinya kita itu tunduk kepada perintah Allah. Ya, kita satu tubuh, kita satu negara. Penderitaan yang dirasakan sahabat-sahabat itu adalah bagian daripada penderitaan kita juga. Karena tidak menutup kemungkinan ya esok hari ya kita yang kena musibah. Itu kita tidak bisa pungkiri karena Allah sudah menggariskan kita akan diuji senantiasa. Karena itulah kemudian jangan kita itu tidur nyenyak pada saat ada saudara kita itu kena musibah. Mau dia muslim, mau dia non muslim, ya, dia adalah saudara-saudara kita. Kita tidak peduli apapun agamanya. Ketika kena musibah, maka di situ Allah mengetuk pintu hati kita untuk kemudian mengambil posisi, ya. Tidak harus diseru, tidak harus dipanggil, karena agama kita sudah memberikan koridornya kayak begitu. Kita sebagai umat muslim itu harus mengedepankan perasaan, mengedepankan hati. Kenapa Allah itu mengatakan hablum minan nas, tidak mengatakan hubungan terhadap sesama muslim, tetapi dikatakan hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Artinya tidak ada batasan keyakinan, tidak ada batasan iman di dalam hal kebaikan. Karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi senantiasa, yuk mari kita sama-sama bahu-membahu seperti dengan program yang disajikan gerundah kita tadi, Ustadz Unggul, itu sangat luar biasa itu. Itu saya masih ingat ya di masa-masa saya masuk dulu pertama kali kerja di salah satu instansi. Sajian-sajian program-program atau kegiatan-kegiatan seperti itu harusnya dibayar mahal. Adanya kesiapan-kesiapan untuk antisipasi musibah, kemudian antisipasi sebelum dan sesudahnya terjadinya musibah, itu harus dibayar mahal. Tapi alhamdulillah, masya Allah ya, ada gurunda kita Ustadz Unggul bersama dengan sahabat kita yang tadi, Ukhti Kikit, yang bisa mau dia dengan sukarela memberikan ruang untuk memberikan pelatihan. Jadi sahabat-sahabat, utamanya anak-anak kita ya, mahasiswa yang mendengarkan ini peluang yang sangat besar buat antum semua, bagaimana bisa mengabdikan diri pada agama dan juga bangsa melalui pelatihan-pelatihan yang akan disiapkan oleh tim kita dari ZZZ. Saya kira begitu, gurunda semua yang ada di sini, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada saya, dan juga saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada netizen yang ada di luar sana. Sekali lagi ya, keberadaan kita selama ini adalah satu kata, sekata, satu komando.
Ketika ada seruan untuk berinfak, yuk mari berinfak. Bersedekah, yuk mari bersedekah. Ada seruan saling mendoakan, yuk kita saling mendoakan. Itulah Islam, ajaran yang menjadi rahmatan lil alamin. Buktikan bahwa ketika kita bersuara, kita tidak ingin adanya gerakan-gerakan di luar sana untuk bisa mengajak keyakinan baru kepada orang yang sudah punya keyakinan. Kita harus tampil, bukan cuma tampil bersuara, tetapi kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan apa yang kemudian menjadi seruan orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang bisa kita jadikan sebagai contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, saya akhiri sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda Juma. Mungkin kita tutup ya, udah 1 jam 40. Apakah Bang Kores Kristus, Bang Slayer, Bang Kelvin mau nambah? Kelvin. Oke, Pak Ustadz Sugi, monggo ditutup Pak Ustadz Sugi. Ustadz Sugi. Ada orang serem banget orang itu. Seringan nggak ada. Oh, ke mute, maaf. Oke, terima kasih saudaraku sekalian sudah mengikuti live di malam ini, yaitu tentang peduli terhadap bencana banjir yang terjadi di Kota Batu, Malang. Sekali lagi saya himbau kepada saudara sekalian yang ingin berdonasi, bisa mengunjungi deskripsi di setiap link yang berafiliasi dengan JJT. Di situ ada nomor rekening Bank BCA atas nama Januar Azhar. Bagi Anda yang ingin berdonasi, mohon di depannya dikasih angka 500 supaya membedakan. Di belakang. Mohon di belakangnya dikasih angka 500 supaya bisa membedakan mana yang untuk masjid dan mana yang untuk donasi di Kota Malang, Batu. Itu saja yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bila ada salah kata itu murni datang dari saya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Saya tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.